hari terakhir penerapan sosial berskala besar di DKI Jakarta. Gubernur Anies Baswedan mengevaluasi penerapannya. Bagaimana hasilnya? Kami ajak Anda bergabung bersama Kiki Maidila yang berada di Balai Kota DKI Jakarta. Kiki, silakan laporan Anda. Ya, jadi Dama dan juga saudara, baru saja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar konferensi pers terkait evaluasi PSBB di Jakarta yang telah berjalan selama 13 minggu. Memang sebelumnya PSBB di Jakarta ini dimulai pada 10 April yang berlangsung 14 hari, yakni berakhir pada 24 April yang merupakan itu fase 1 PSBB. Kemudian dilanjutkan dengan fase 2 dimulai pada 25 April hingga 22 Mei dan kemudian dilanjutkan PSBB fase 3 yang dimulai pada 19 Mei hingga berakhir pada hari ini 4 Juni 2020. Dengan demikian, maka hari ini merupakan hari terakhir PSBB tahap 3 sehingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini melakukan evaluasi terhadap PSBB di DKI Jakarta yang berlangsung selama 13 minggu. Berikut kutipan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dari itu semua muncul 3 skor. Epidemiologi kita skornya 75, kesehatan publik skornya 70, fasilitas kesehatan alhamdulillah berkat pembangunan sistem yang kita lakukan untuk antisipasi COVID dalam 3 bulan ini, skor kita 100. Dari ini semua total skornya adalah 76. Dan dengan total skor 76 itu artinya pembatasan sosial dapat mulai dilonggarkan. Ini arti dari skor itu. Bila nilainya 70, di atas 70 artinya pembatasan sosial dapat mulai dilonggarkan secara bertahap, tapi tetap waspada terhadap potensi lonjakan kasus. Ada wilayah-wilayah yang masih perlu penanganan khusus. Ini kita lihat titik-titiknya ada di situ. Nanti kita akan melakukan pengendalian yang ketat. Jadi pada wilayah yang di sana masih memiliki insiden rate yang tinggi, kita masih terus tetap perlu tinggal di rumah. Segala kegiatan sosial ekonomi masih harus tutup. Tetap dilakukan kerja dari rumah, keluar masuk wilayah harus ada pengaturan dan pergerakannya nanti akan diatur oleh para wali kota sesuai dengan karakteristik di daerahnya masing-masing. Jadi kita berharap tempat-tempat ini jadi perhatian, tapi saya harus sampaikan bahwa pengendalian ketat itu bukan hanya di 66 RW, seluruh wilayah Jakarta masih harus mengikuti protokol pola hidup yang sehat. Apalagi tetangga-tetangga RW 66 itu. Ini nanti ada listnya, kita akan umumkan. Kita memutuskan untuk menetapkan status PSBB di DKI Jakarta diperpanjang dan menetapkan bulan Juni ini sebagai masa transisi. Secara umum sudah menjadi hijau kuning, ada wilayah-wilayah yang masih merah, karena itu kita masih berstatus PSBB, tapi di sisi lain kita sudah memulai melakukan transisi. Ya, saudara, dari kutipan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada bulan Juni ini DKI Jakarta masih menerapkan pola PSBB, tetapi juga akan memasuki wilayah atau masa transisi untuk menuju ke tatanan normal baru atau new normal. Dan dari catatan yang diperoleh dari Gubernur DKI Jakarta juga masih terdapat beberapa wilayah yang tergolong zona merah. Di antaranya ada sekitar 62 RW dari seluruh kelurahan yang ada di Jakarta yang masih tergolong dalam zona merah. Demikian dapat kami laporkan. Jadi Dharma kembali ke studio.